Ya, shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk kebaikan kemurahan cintanya dan mulai webinar The Purpose Driven Leadership. Mari kita mulai dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan cinta kasih sayang-Mu, menjamah, mengurapi, menguduskan, memberkati akan kelas ini, webinar ini, dan kami percaya Engkau ada hidup dan kuasa dari awalnya. Mungkin untuk membimbing teman-teman yang belum bisa join karena ada kegiatan sinode dan memberkati pertemuan sinode hari ini di Sulawesi Utara. Terpuji namamu Bapa, bersyukur memimpin dengan rohmu dari awal hingga akhir. Kami mohon berkat-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lanjutkan webinar kita. Bisa lihat ya PowerPoint-nya ya? Bisa? Ya, bisa, Oke. Pastor. Ya. Ya, apa yang menjadi pergumulan servant leadership atau kepemimpinan pelayan? Pertama itu melayani dengan comfort zone atau menjadi history maker. Artinya begini, ada pelayan yang nyaman dengan kondisi situasinya, tidak mau melakukan perubahan untuk kemajuan yang lebih saat dikarenakan dia sudah merasa cukup, tidak perlu melakukan sesuatu yang lebih lagi. Karena ada banyak hal yang harus dikerjakan, ada banyak PR, ada banyak upaya extra mile yang harus dikerjakan, dibuat, menyita waktu, menyita dana, menyita pikiran, dan banyak sekali ya. Nah, comfort zone ini atau zona aman ini cenderung ada di hati pemimpin. Tapi kita sebagai pelayan berupaya untuk tidak demikian ya. Tidak demikian. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita mengecek ya dalam teks Alkitab, sebenarnya sasaran daripada pelayanan kita itu seluruh dunia. Itu sebabnya kita tidak pernah selesai melakukan tugas tanggung jawab kita selama kita melayani di bumi. Nanti kita selesai waktu kita pulang ke rumah Bapa. Nah, itu sebabnya kita perlu all out. Artinya sungguh-sungguh segala kemampuan kita gunakan untuk bisa menyelesaikan Great Commission atau amanat agung. Nah, pelayan Tuhan yang ada di zona aman ini berbahaya sekali. Karena dia hanya akan melakukan tugas pelayanan berputar-putar di pelayanan yang ada. Dia selalu menaruh curiga terhadap orang lain yang ada di sekitarnya, takut, cemas, karena dia merasa bahwa dirinya itu harus tetap ada di situ, di pelayanan yang nyaman. Sulit untuk melakukan satu perubahan yang lebih besar lagi. Nah, kalau orang itu ingin menjadi history maker atau pembuat sejarah, maka dia selalu berpikir untuk melakukan sesuatu yang bisa dikatakan baru. Artinya begini, dia akan
berpikir keras untuk membuat satu pelayanan yang lebih dan lebih lagi. Bukan untuk kemuliaan bagi diri sendiri, tapi kemuliaan bagi Allah. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena dia rela membayar harga dari satu pelayanan itu mahal. Yang penting ada progres atau kemajuan. Nah, ini penting ya buat kita ya. Makanya disebut apa? History maker. Nah, servanthood leadership ini menekankan bagaimana pemimpin itu berani meninggalkan zona aman dengan segala kemewahan, fasilitas, ataupun juga kemuliaan yang terdapat di dalam situasi zona aman. Dan dia mengambil satu keputusan untuk mengorbankan dirinya dengan sangat demi untuk satu perubahan kemajuan yang pesat. Makanya dia memilih menjadi history maker, bukan menjadi comfort zone. Selanjutnya melayani untuk popularitas dan materialistis atau kerajaan Allah. Tempat yang paling strategis untuk menjadi populer itu adalah menjadi pendeta. Tempat untuk cepat mendapatkan uang itu adalah pendeta. Mengapa? Apalagi di zaman sekarang ini media itu begitu kuat mendongkrak untuk membuat seseorang menjadi populer. Sorry to say, khususnya pelayan-pelayan di perkotaan itu ya. Pendeta mau populer sekarang itu banyak cara. Buat saja sensasi. Misalnya membuat pernyataan-pernyataan teologi yang berlawanan dengan apa yang pada umumnya sudah ada. Misalnya Yesus Kristus bukan Tuhan, atau Yesus Kristus bukan satu-satunya juru selamat. Nah itu berita itu, statement itu disampaikan bukan ke komunitas non-Kristen, justru harus disampaikan ke komunitas justru harus disampaikan ke komunitas Kristen supaya mendapatkan feedback ataupun umpan balik, dan responnya pasti paradoks, berlawanan. Nah, ketika respon itu paradoks atau berlawanan, nama orang menjadi populer, gitu ya. Itu metode cara untuk membuat diri sendiri menjadi populer. Lakukan sesuatu yang berubah, yang berbeda. Walaupun itu sebenarnya adalah kesalahan. Nah, ada banyak cara-cara lagi untuk bisa membuat pendeta atau pemimpin gereja itu menjadi populer ya. Terkait dengan materialistis, iya. Persembahan di gereja-gereja kota itu memang menjanjikan, melimpah dibanding dengan di pedesaan. Orang kalau menjadi gembala di pedesaan sangat sulit untuk hidup dari persembahan. Justru pelayan-pelayan yang ada di pedesaan, gembala-gembala, pendeta-pendeta harus berani mengambil satu keputusan untuk tidak berpikir hidup dari pelayanan. Karena pendapatan atau persembahan yang diberikan di gereja itu minim. Itu sebabnya perlu ada strategi untuk bisa menjadi survive, menjadi eksis di tengah-tengah kondisi keuangan yang minus ataupun juga yang kurang. Nah, berbanding terbalik kalau di kota ya. Nilai uang di kota itu eh, besar karena yang didapat itu jumlahnya juga besar dibanding dengan di desa. Jumlahnya kecil walaupun kebutuhannya juga kecil. Tapi hemat saya,
Tetap kalau dilihat secara materi, nilai daripada pendapatan itu dibanding dengan di desa antar kota, tentu kota jauh lebih baik. Walaupun pengeluaran itu di desa dengan di kota berbeda, tetapi jika dihitung dengan seksama, maka di kota jauh lebih baik secara finance. Nah, melayani di mana popularitas dan materialistis atau kerajaan Allah? Kalau seseorang bicara pelayanan di kerajaan Allah, maka dia bicara tentang Great Commission atau yang disebut dengan amanat agung. Nah, karena Great Commission atau amanat agung, maka dipastikan eh, yang menjadi pendorong atau penyebab terkuat dia melakukan pelayanan itu karena perintah Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid. Yang kedua, karena dia menyadari bahwa pelayanan itu setelah orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bukan sesuatu yang sia-sia. Bukan hanya sekedar pengabdian, tetapi ada nilai plus. Apa itu? Upah yang akan didapat dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun atau milenium itu ya. Jadi pergumulan kita adalah comfort zone atau history maker. Maka sebaiknya history maker. Yang kedua, popularitas dan materialistis atau kerajaan Allah. Maka semestinya itu kerajaan Allah. Nah, ada prestasi yang harus direclaim atau direbut kembali. Ini pengajaran bukan baru ya. Mereview ulang. Yang disebut dengan Seven Mountain. Ya. Reclaiming Seven Mountain. 7 gunung. Gunung ini mau menjelaskan sesuatu yang utama yang harus direbut kembali. Artinya itu menjadi tujuan penting dalam kepemimpinan karena ini memberikan kontribusi atau menjadi barometer dari sukses tidaknya kepemimpinan itu. Bisnis ya. Di zaman now ini ada yang bilang posmo atau bukan lagi di masa modern tapi sudah lewat postmodern. Pemimpin memang sebaiknya melakukan yang namanya bisnis. Kalaupun dia tidak berbisnis, maka umat ataupun jemaat yang dia layani itu berkontribusi secara finansial bisa diperhitungkan. Tapi kalau jemaat atau umat yang dilayani itu persembahannya maaf kata bukan berarti merendahkan, tetapi uang yang dikumpulkan belum bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan pelayanan yang lebih besar, maka sebaiknya seorang pemimpin atau pelayan itu dia melakukan bisnis. Kita harus meninggalkan pernyataan yang mengatakan bahwa bisnis harus dibedakan dengan pelayanan. Maksud saya begini, bisnis itu dilakukan untuk mendukung pelayanan. Bukan pelayanan dijadikan bisnis. Itulah. Mengapa? Karena kalau kita memperhatikan kitab Kejadian, Tuhan berfirman kepada Adam,
untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ini dominion mandate atau mandat berkuasa. Mandat ini diberikan kepada Adam dan itu juga diwariskan kepada kita. Artinya dunia dengan segala isinya ini adalah berkat Tuhan yang menjadi sumber atau resources yang harus di-maintain, harus ditata. Kita sebagai pelayan atau stewardship harus mampu mengatur dengan baik. Jadi, kalaupun kita tidak menjadi pelaku bisnis sebagai seorang pemimpin gereja, kalau pemimpin sekuler ya saya kira tidak bisa meninggalkan bisnis ya. Maka kita harus mendorong umat untuk melakukan bisnis. Nah, gereja tidak lagi hanya berpikir ataupun juga fokus kepada hal-hal spiritual. Kita harus kembali kepada fungsi daripada rumah Tuhan di awal-awal sejarah gereja ya. Bahwa rumah Tuhan itu bukan hanya menjadi tempat untuk mendengarkan khotbah dan memuji menyembah Allah, tetapi juga dapat digunakan untuk multifungsi. Salah satunya adalah membina warga jemaat untuk mengatasi berbagai problem di dalam melewati pergumulan day to day. Salah satunya adalah struggle dalam bisnis. Yang kedua, government. Reclaiming sesuatu yang harus direbut kembali oleh gereja itu atau kepemimpinan pelayan itu adalah government. Nah, orang percaya harus terlibat di pemerintah. Karena pemerintah itu pengambil kebijakan untuk pengembangan society atau kemasyarakatan. Penataan kehidupan itu secara sosial, salah satunya itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu sebabnya pemimpin harus menyiapkan orang-orang untuk duduk di pemerintahan. Supaya umat ini bisa memimpin dengan takut akan Tuhan. Tidak melanggar rambu-rambu daripada kebenaran firman Tuhan, tetapi justru membuka pintu dan dukungan yang kuat agar masyarakat atau society ini melakukan kehendak Allah. Ya, bagaimana caranya supaya ada orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan? Gereja harus memikirkan untuk menghentar umat sampai di situ. Mungkin dengan membiayai studinya atau mengkoneksikannya dengan orang penting yang punya influence atau potensi sehingga umat yang kita layani atau orang yang kita kenal baik itu bisa duduk di pemerintahan sebagai pemimpin. Yang ketiga itu family. Nah, family ini tidak boleh diabaikan karena gereja kuat karena keluarga kuat. Keluarga kuat, gereja kuat, negara kuat. Family merupakan komunitas terkecil yang harus di-cover, yang harus dijaga, yang harus dipelihara, yang harus utuh, yang harus solid, yang harus harmoni. Nah, gereja tidak boleh hanya berpikir tentang persembahan yang diberikan oleh umat. Tidak hanya boleh berpikir ada jemaat yang akan mempermudah urusan-urusan gereja. Tapi gereja juga harus menciptakan satu suasana yang membahagiakan family.
atau keluarga. Nah, itu sebabnya kalau kita perhatikan di kota-kota itu eh, bicara tentang parenting, orang tua, bicara tentang children, anak-anak, ataupun juga bicara tentang permasalahan remaja, pemuda, bicara tentang perjodohan, bicara tentang bagaimana mengatasi kenakalan remaja, bagaimana menolong eh, keluarga, suami, istri, bahkan anak-anak memiliki personal holiness, ya, itu harus diadakan oleh gereja, baik dalam bentuk seminar maupun juga dalam bentuk retreat ataupun juga counseling pastoral dan sebagainya. Ini tidak boleh diabaikan. Gereja tidak boleh hanya berpikir tentang sesuatu yang bisa diberikan oleh umat, tetapi gereja juga harus memikirkan bagaimana family, keluarga dari setiap jemaat itu merasakan Eden di bumi. Satu kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, sukacita, hidup yang menyenangkan Tuhan dan diberkati. Ini family ya. Terus yang keempat adalah religion. Bagaimana membuat keyakinan atau iman, sebutlah agama begitu, memberikan simbol yang bisa dibaca ataupun juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar sebagai sesuatu yang bermanfaat dalam artian memberikan kontribusi atau keuntungan. Nah, ini sangat penting ini. Jadi agama yang dianut itu tidak hanya menampilkan data bahwa orang itu Kristen, tapi Kristen itu bermanfaat, berguna, sangat dibutuhkan, bahkan menjawab apa yang menjadi kepentingan atau kebutuhan umat itu. Nah, ini penting buat kita sebagai orang percaya. Nah, yang kelima itu media. Media itu apa? Apakah itu bentuknya cetak atau elektronik? Ya, whatever, kita harus reclaiming. Karena media ini bisa menjadi uh, satu cara untuk memasarkan konsep, untuk memasarkan kebenaran, untuk memasarkan gereja itu sendiri. Sehingga gereja itu bisa berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Ini penting ya. Kemudian education. Coba perhatikan gereja Katolik ya. Saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan atau merendahkan gereja non-Katolik. Tetapi gereja Katolik ini sangat memperhatikan pendidikan. Nggak usah jauh-jauh di Indonesia aja ya. Sekolah-sekolah bagus itu ada di komunitas gereja-gereja Katolik. Mulai dari playgroup sampai universitas.
Ini penting buat kita. Kenapa? Karena kalau tidak ada education, maka umat tidak bisa mendapatkan kesempatan atau peluang yang lebih baik untuk berekspresi atau mendapatkan kekayaan, memberi pengaruh, ataupun berbuat sesuatu yang mulia secara maksimal. Nah, itu sebabnya penting untuk education. Apa yang dikembangkan oleh gereja Katolik ini harus dicontoh. Betapa pentingnya kita memperhatikan pendidikan ini. Nah, sinode memang tidak semua bisa melakukan, tapi sangat baik kalau dia memiliki pendidikan bukan hanya di bidang pendidikan teologi ya, tapi juga di pendidikan umum gitu ya. Jangan lupa loh, bahwa influence-nya ataupun impact-nya pendidikan ini sangat besar sekali. Nah, itu sebabnya pemimpin harus memikirkan bagaimana memfasilitasi pengadaan pendidikan ini. Kemudian art atau entertainment industries, ya. Seni itu penting, dan anak-anak muda kita di generasi sekarang ini itu sudah generasi yang hidup dengan seni. Nah, itu sebabnya dunia hiburan dalam artian positif ini sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memberikan pesan-pesan atau pembelajaran melalui seni, kita harus pedulikan, perhatian. Art itu bukan hanya bicara tentang hiburan, tapi art itu juga bicara tentang karya. Karya yang bisa dibaca, bisa ditulis, bisa digambar, ya, bisa ditonton, yang akan merubah audiens atau pendengar. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi bisnis, government, family relation, media, education, dan art harus di-reclaiming. Kenapa? Karena dengan demikian kita akan semakin progres dalam pelayanan. Nah, terkait dengan masih bicara tentang servant leadership, apa yang harus kita lakukan? Mentransformasi diri sendiri dengan kekuatan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita tidak bisa lagi tidak melakukan perubahan, tidak melakukan transformasi. Kita harus melakukan transformasi. Walaupun itu tidak mudah, tapi kita percaya kita bisa, karena Roh Kudus memberikan kemampuan.
model pelayanan kita harus berubah, strategi pelayanan kita harus berubah. Ada banyak perubahan yang perlu kita lakukan. Dan kita percaya bahwa hati kita yang tulus dan komitmen kita yang kuat untuk bertumbuh, itu akan ditolong oleh Roh Kudus yang membuat kita sanggup melakukan transformasi untuk diri sendiri demi untuk penyesuaian, bahkan menjadi lebih terdepan dari orang yang lain dalam pelayanan ya. Yang kedua, membaharui komitmen. Kalau bicara tentang pembaharuan komitmen, melibatkan hati, kekuatan jiwa, dan akal budi. Ada harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus dirubah. Tetapi dorongan yang kuat itu akan menjadi kenyataan di dalam diri kita untuk mendedikasikan hidup sepenuhnya kepada Sang Raja kita karena digerakkan oleh kasih Kristus. Jadi pembaharuan komitmen ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Supaya kita semakin lebih segar, semakin lebih excited, semakin lebih on fire, membuat kita lebih maksimalis. Ya. Yang ketiga, memberi manfaat atau pengaruh. Purpose kita itu apa? Bagaimana memberi manfaat atau pengaruh? Pengaruh untuk kepentingan kerajaan Allah. Umat harus menjadi dewasa dalam Kristus. Tidak boleh tidak. Orang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena ada sesuatu yang mampu mengubah orang itu. Tentu karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi ada sesuatu juga yang rasional, yang masuk akal. Nah, itu bicara tentang reach. Tapi kita tidak hanya bicara tentang reach, menjangkau orang bagi Kristus melalui kehidupan yang bermanfaat, tapi juga kita bicara tentang care. Apa itu? Kepedulian kepada saudara seiman. Prinsip servanthood leadership itu harus membuat saudara seiman itu terbantu. Dia mengalami lompatan spiritual dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Itu pentingnya. Terus yang terakhir itu sebagai closingnya adalah menjadi pemimpin hamba itu memberikan terobosan bukan hanya copy paste. Kebaharuan itu bukan hanya dalam research yang ditulis oleh dosen ataupun mahasiswa. Tapi kebaharuan itu juga harus terlihat di dalam kepemimpinan. Ada sesuatu yang berbeda yang ditampilkan oleh pemimpin yang disebut dengan cutting edge. Mutakhir atau baru. Bukan jadul. Modelnya sudah dulu-dulu atau copy paste. Ya, saya kira itu untuk sementara. Bagaimana, ada pertanyaan kira-kira dari Brother Anton? Silakan, atau memberikan masukan. Untuk sementara belum ada, Pak. Belum ya? Oke. Kita lanjutkan kalau gitu ya.
Bisa lihat PowerPoint ya. Ya, bisa Pak. Saya. Ya, kita masuk di kepemimpinan efektif atau effective leadership. Nah, kepemimpinan efektif ini menjadi eh, sesuatu yang penting untuk kita perhatikan ya, sebagai pelayan Tuhan. Karena bagaimanapun pelayan harus menjadi pelayan yang bisa efektif ya. Kalau dia tidak bisa efektif itu problem itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena semua orang menginginkan untuk menjadi pelayan yang efektif dalam banyak hal, dalam banyak hal. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan kepemimpinan efektif atau effective leadership ini? Kepemimpinan efektif adalah pemimpin yang berhasil atau berguna, yang tidak hanya bekerja sendiri tanpa melibatkan siapapun, namun mampu menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, sehingga ada pengikut yang mau melaksanakan pekerjaan yang dimaksudkan oleh pemimpin, yang tentunya akan memberi dampak baik atau pengaruh. Nah, kepemimpinan efektif ini tidak hanya berorientasi pada kedudukan atau kekuatan, namun juga dia menjadi strong dalam interaction sehingga dia menjadi efektif. Jadi efektif itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang dikerjakan, diciptakan, dan itu melibatkan interaksi. Jadi efektif itu yang disebut berguna. Efektif itu kan berguna kan? Atau berhasil gitu. Dia tidak bisa bekerja sendiri, tapi dia harus melibatkan orang lain. Nah, karena melibatkan orang lain itu artinya terjadi interaksi. Nah, karena terjadi interaksi, itu menuntut sesuatu atau upaya yang keras. Karena ini dia tidak sendiri, tetapi kepemimpinan itu kan melibatkan orang lain. Jadi di dalam kepemimpinan efektif, effective leadership itu, interaksi itu sangat penting. Karena bagaimana sifat kepemimpinan yang efektif itu? Ada banyak pendapat ya, ada dua saja yang saya mau ambil dalam kesempatan ini. Pertama, Kate Davis. Kate Davis itu menjelaskan sifat dari kepemimpinan efektif itu, pertama, inteligensi yang tinggi. Jadi dia butuh yang namanya kecerdasan. Yang kedua, kematangan jiwa sosial. Kemampuan interaksinya itu bagus, matang. Yang ketiga itu motivasi terhadap diri dan hasil, atau yang disebut dengan inner motivation and achievement drives. Motivasi terhadap diri. Ada sesuatu yang menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu guna mencapai satu tujuan.
Yang keempat itu menjalin hubungan kerjasama manusiawi atau human relation attitudes. Hubungan dengan sesama itu menjadi penting untuk diperhatikan, diindahkan. Tidak boleh dianggap sepele atau biasa. Itu sesuatu yang perlu diperhatikan dengan sangat. Nah, di Indonesia itu Ki Hajar Dewantara itu sampai sekarang masih terkenal untuk kepemimpinan efektifnya dengan 3 statement. Yang pertama, Ingar Sosung Tulodo. Pemimpin di muka harus memberi teladan. Ketika pemimpin ada di depan, yang paling penting itu keteladanan. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso. Madyo itu kan madya ya, di tengah ya. Pemimpin di tengah itu harus membangun prakarsa. Ada satu prakarsa yang buat ciptakan. Yang ketiga itu Turi Handayani. Pemimpin mengikuti mendorong dari belakang. Jadi yang namanya pemimpin yang efektif itu ya berada di semua position. Di belakang dia mendorong, di tengah dia membangun prakarsa, di depan dia memberikan keteladanan. Ini menarik. Dengan demikian dia menjadi efektif. Kemudian fungsi kepemimpinan efektif. Apa sih fungsinya? Setidaknya itu ada 4. Pertama, membantu mencapai sasaran organisasi. Sesuatu yang tidak efektif itu akan mengakibatkan kerugian baik dalam pelayan maupun organisasi atau company. Nah, itu sebabnya perlu sesuatu yang efektif agar tidak merugi. Efektif itu apa tuh? Sesuatu yang diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, itu efektif. Gitu ya. Kemudian yang kedua, menggerakkan anggota menuju sasaran. Efektif. Anggota, partisipan, member, atau follower itu bisa digerakkan sesuai dengan sasaran yang mau dicapai. Tidak banyak station yang harus disinggahi. Karena itu menghabiskan banyak waktu. Yang ketiga, mewujudkan interaksi dan keterikatan antara individu. Kepemimpinan efektif itu menciptakan fellowship yang strong. Karena di dalamnya ada interaksi. Sehingga satu sama lain itu merasa menjadi family. Menjadi keluarga yang terikat saling membutuhkan. Fungsi yang keempat itu memelihara kekuatan dan kohesi anggota. Nah, karena ada interaksi yang baik, maka ada power. Power yang dimiliki oleh setiap member, anggota, follower. Dan itu menjadi sesuatu yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Naik-naik bersama ya, sukses-sukses bersama. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara menumbuhkan efektif leadership ini? Nah, ada banyak metode, tapi saya ingin menyampaikan metode yang paling simpel, yang mudah itu panduan kilat pemilik kebun. Jadi ada panduan yang perlu diperhatikan kalau orang itu apa yang perlu diperhatikan setiap petani atau orang yang berkebun. Pertama itu pilihlah benih yang bagus.
Kalau benih tidak bagus ditanam dia bisa mati. Itu kerugian. Rugi waktu mengambil benih, rugi waktu menanam, rugi tenaga, bahkan rugi uang. Rugi peluang. Makanya benih itu penting. Pilihlah benih yang bagus. Nah, yang kedua itu cara menumbuhkannya apa? Siapkan tanah. Periksa kultur. Apakah kultur itu menumbuhkan atau memandulkan tumbuhnya pemimpin atau kepemimpinan. Nah, tanah kalau diilustrasikan sebagai kepemimpinan itu harus tanah yang kulturnya ataupun juga kondisi tanah itu yang menjadi tempat tumbuhnya satu tumbuhan, tumbuhnya satu kepemimpinan kalau diilustrasikan itu di dalam tanah itu, tanah yang harus dipersiapkan ataupun juga people-nya itu ya, orangnya itu kalau dalam kepemimpinan itu harus apa? Jujur, adil dan tidak curang. Jujur baik dalam hal eh, jabatan yang dia gunakan, tidak salah menggunakan kewenangannya, maupun juga dalam hal administrasi ataupun adil artinya memberikan hak pada orang lain dengan benar, bertindak dengan benar. Tidak ada kecurangan yang artinya merugikan orang lain. Yang ketiga, perkaya tanah dengan pupuk dan air. Jangan lupa loh, tanah satu kali dipakai mungkin masih oke tanpa pupuk. Tapi ketika tanah itu dipakai terus-menerus, dia perlu pupuk. Pupuk itu akan mematikan tumbuhan kalau tidak ada air. Itu sebabnya perlu pupuk dan air. Nah, kita perlu memastikan matahari itu membawa nilai-nilai yang baik. Misalnya apa? Integritas. Jadi beri pupuk dan air yang baik supaya ketika matahari datang menyinari tanaman itu menjadi subur. Nah, dalam hal kepemimpinan efektif itu bisa dialegorikan sebagai integritas. Integritas itu apa sih? Sesuatu yang kita lekatkan pada diri orang itu seperti yang kita pikirkan, orang ini bisa terpercaya maka dia terbukti integritas. Yang keempat, rotasikan tanaman. Artinya berikan kepada pemimpin beragam tantangan dan kesempatan. Perlu dirotasi. Perlu dilakukan perubahan atau pemilihan tanaman yang berbeda untuk satu tanah. Nah, pemimpin itu perlu memiliki gaya yang berbeda-beda dalam kepemimpinan. Nah, itu sebabnya gaya kepemimpinan yang dimiliki dengan banyak model itu akan membuat dia sanggup menghadapi berbagai tantangan dan mampu ada dalam setiap kesempatan yang berbeda-beda untuk bisa meraih sukses. Yang kelima itu biarkan ladang tanpa tanaman. Artinya tidak semua pohon berbuah di setiap tahun. Ada pohon yang memang berbuah itu pada musim-musim tertentu saja. Cengkeh itu tidak selalu berbuah setiap tahun. Tapi kalau dia berbuah itu menyenangkan bagi.
pohon cengkeh karena dia akan memberikan keuntungan yang besar. Nah, apa artinya? Pemimpin itu perlu waktu untuk berpikir, merenung, untuk menghadapi berbagai pergumulan ataupun kesusahan guna mencapai impian atau harapan. Itu harus dikasih kesempatan. Jadi kerja bagus, tapi berpikir strategis juga tidak kalah penting. Yang keenam itu lihat baik-baik di mana pohon akan tumbuh subur. Kita harus lihat itu sebagai sesuatu yang urgen. Nah, pemimpin itu harus sanggup berjuang dalam satu bidang atau sektor tertentu yang dapat mensukseskan bidang atau sektor lain. Kalau kita perhatikan tumbuhan yang subur itu kan buah atau hasilnya itu lebih banyak dibanding yang tidak atau kurang. Nah, ini akan menutupi ataupun juga akan menjadi balancing untuk pohon atau tumbuhan yang kurang maksimal. Nah, begitu pula di dalam kepemimpinan ya. Orang sukses dalam sektor tertentu, dalam plan tertentu itu sebenarnya bisa menutupi kelemahan kekurangan di sisi yang lain. Yang ketujuh, buanglah bagian-bagian pohon yang mati. Sederhanakan pohon hingga tersisa batang saja. Artinya apa? Ranting-ranting dahan-dahan yang menjadi penghambat bagi pertumbuhan atau hasil buah dari satu tumbuhan itu harus dibuang. Secara alegoris dapat dipahami semua praktek atau ide-ide yang tidak memberikan hasil itu harus dibuang. Tidak bisa dipertahankan dengan rela, harus merubah pola atau model. Kedelapan, biarkan akarnya tumbuh jauh ke dalam tanah untuk semakin kuat. Karena tanah di mana tumbuhan itu menguatkan dirinya, akarnya ke dalam, sesungguhnya dia mampu menyerap sari-sari makanan lebih banyak lagi. Sesungguhnya dia akan menikmati air lebih leluasa lagi. Nah, air inspirasi itu terletak jauh di bawah tanah sebenarnya. Jadi prinsip yang paling penting dalam pengembangan kepemimpinan itu jangan pernah mengangkat seseorang yang tidak mempunyai pelatihan atau persiapannya mumpuni. Nah, pemimpin itu harus melantik, memprepare orang untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Dan itu bukan karena faktor like and dislike, tapi orang itu di-equip, empower untuk bisa siap menjadi pemimpin. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri dari pemimpin yang efektif itu. Leroy Ames itu memberikan penjelasan ya dalam tulisannya untuk kita perhatikan. Setidaknya dia menjelaskan ada 12 ciri daripada pemimpin yang efektif, kepemimpinan efektif. Yang pertama, jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Harus punya responsibility. Dia tidak menuntut orang yang di bawahnya mengerjakan apa yang dia mau tanpa terkoneksi dengan diri.
Memang pemimpin yang efektif tidak melakukan sendiri apa yang menjadi pekerjaan itu, tapi dia bertanggung jawab untuk menghantar setiap pekerjaan atau pelayanan pada tim. Yang kedua, jadilah pemimpin yang bertumbuh. Artinya pemimpin yang memahami pergumulan-pergumulan di lapangan, pemimpin yang mengambil satu keputusan sebagai solusi atas kebuntuan dalam pelayanan untuk bekerja. Dia semakin mengenal apa yang dikerjakan dan dia sangat peduli terhadap setiap orang ataupun pergumulan yang dihadapi dalam pekerjaan atau pelayanan. Yang ketiga, jadilah pemimpin teladan. Itu paling pentingnya. Berbagai kekurangan kelemahan kita, namanya pemimpin kan nobody perfect. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Tapi ada keteladanan yang perlu ditinggalkan oleh pemimpin. Terkadang orang itu bisa melupakan kelemahan-kelemahan kita yang fatal karena ada keteladanan yang luar biasa. Yang tidak bisa dilupakan oleh orang-orang. Yang keempat, jadilah pemimpin yang membangkitkan inspirasi atau semangat. Apakah melalui statement-statement ataupun kehadiran secara langsung terhadap seseorang yang sedang bermasalah. Dia bisa membangkitkan semangat atau menjadi inspirasi yang kuat dalam kepemimpinan itu ya. Yang kelima, jadilah pemimpin yang efisien. Tidak boros. Apa yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi berimbang dengan apa yang dikeluarkan. Tidak berlebihan ataupun juga menjadi sia-sia, begitu maksud saya. Yang keenam, jadilah pemimpin yang memperhatikan. Pemimpin itu tidak boleh melihat rekan ataupun orang yang dipimpinnya sebagai mesin cetak uang. Artinya dia menghasilkan sesuatu dan harus dipaksakan selalu menghasilkan. Tapi dia harus melihat itu sebagai aset yang harus dijaga sebagai tim sekerja. Itu sebabnya berbagai kendala yang terjadi di lapangan itu tidak boleh dibebankan semata-mata kepada follower ataupun umat ataupun orang yang bekerja bersama dengan kita. Tapi kita harus berpikir untuk meringankan beban orang. Ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, pemimpin tidak boleh tinggal diam, lepas tangan masa bodoh, dan membiarkan orang yang dipimpin untuk menemukan jalannya sendiri. Tidak boleh. Pemimpin harus care terhadap setiap kendala ataupun kesusahan yang dialami oleh pengikut. Yang ketujuh, jadilah pemimpin yang berkomunikasi. Jangan sembunyikan informasi. Jangan sembunyikan pengetahuan. Jangan sembunyikan kunci-kunci utama untuk mencapai sesuatu. Jangan berdiam diri. Jangan berpikir orang sudah tahu. Jangan berpikir orang harus datang kepada kita untuk berkomunikasi. Kita harus bertindak proaktif. Komunikasi ini penting. Dan komunikasi itu harus jelas. Komunikasi terus bisa dimengerti. Komunikasi itu harus dua arah, tidak hanya boleh satu arah. Supaya kita ada dalam kesepakatan yang sama. Yang kedelapan, jadilah pemimpin yang berorientasi pada sasaran.
sasaran apa sih yang mau dicapai? Nah, itu sangat penting ya. Kenapa? Karena sasaran ini menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa tetap dalam posisi ataupun on the track, gitu. Sehingga kita bisa tidak menjauh dari tujuan, tetap fokus pada sasarannya. Kemudian jadilah pemimpin yang tegas, gitu. Tegas itu bukan berarti tangan besi ya, tetapi tidak bisa dipermainkan ataupun juga keputusan kebijakannya itu tidak bergantung pada yang dipimpin, tapi dirinya konsisten mengambil satu keputusan untuk tetap di jalur yang semestinya. Ya. Kemudian jadilah pemimpin yang cakap, cerdas, smart, pandai. Jadilah pemimpin yang mempersatukan. Kita tidak boleh membuat orang yang bersama dengan kita itu menjadi susah ataupun gelisah karena dia merasa dibedakan dari lainnya. Semua harus diterima, diperlakukan dengan cara yang sama. Nah, ini penting sekali buat kita ya. Kemudian jadilah pemimpin yang bekerja. Jadi bukan hanya bisa penuh dengan instruction, tapi juga dia harus mampu sebagai seorang pemimpin untuk bekerja, memberikan keteladanan. Ya. Itu penting sekali. Nah, Bapak Ibu, itu ciri-cirinya ya. Nah, kemudian kita coba lihat lagi teks yang ada di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7-12 kalau kita bicara tentang kepemimpinan yang efektif ya. Seperti apa sih kepemimpinan efektif itu? Saya akan bacakan ya. 1 Tesalonika dari Paulus. 1 Tesalonika pasal yang kedua ya. Kamu sendiri pun memang. Pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian ya. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah pada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu
betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Nah, kepemimpinan efektif ini kalau kita cek ya, ada beberapa ciri. Yang pertama itu mentoring. Mentoring ini bicara tentang apa? Pola pengasuhan. Pola pengasuhan itu menjadi sangat penting. Bagaimana menjadi mentor itu perlu diperhatikan. Kalau kita cek 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7 menyatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Nah, kata ramah ini menjadi kata yang sangat menarik untuk diperhatikan, yang memberikan indikasi adanya pengasuhan atau mentoring yang baik. Nah, kalau dalam teks naskah Yunani itu dipergunakan kata epioi. Secara gramatikal itu kalau kita perhatikan parsingnya, itu adjektif nominatif maskulin plural ya. Dari akar kata atau kata dasar nepios. Sehingga diartikan karena dia adjektif nominatif. Adjektif itu kan kata sifat ya, nominatif kan hal yang paling utama atau menjadi pokok ya. Jadi subjek. Jadi epioi bisa diartikan memiliki sifat yang ramah. Memiliki sifat yang ramah. Subjek atau nominatif ini menunjukkan pada orang yang memiliki sifat yang ramah. Jadi subjek atau pokoknya di situ orang-orang yang demikian itu maksudnya adalah orang-orang yang mengasuh atau merawat anak. Bisa diartikan begitu. Jadi EPO ini menjelaskan tentang pemimpin atau orang yang mengasuh atau merawat anak. Memiliki sifat yang ramah. Nah, berlaku ramah itu lebih bertujuan untuk membangun hubungan sebenarnya. Sehingga harus bersikap seperti bayi yang bisa diterima oleh umat. Suatu hubungan atau pola asuh. Mentoring yang diterapkan. Jadi ramah ini apa? Sikap yang tidak sombong. Atau fleksibel. Untuk membangun pemimpin atau umat. Nah, keramahan Paulus itu bukan hanya memberi makna pada diri Paulus sendiri, tetapi juga dicontoh oleh pelayan Tuhan lainnya. Suatu ciri dari kepemimpinan yang efektif, ini pentingnya. Kemudian yang kedua itu memelihara seperti anak sendiri. Ayat yang ke-7 ya. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat. Nah, istilah mengasuh dan merawat ini sebenarnya diterjemahkan kalau dari naskah Yunani itu satu kata ya. Apa itu? Talpe. Jadi mengasuh dan merawat itu satu kata. Talpe. Walaupun dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan menjadi dua kata ya. Mengasuh, merawati. Nah, talpe ini merupakan verb subjungtif, present aktif, orang ketiga tunggal dari akar kata talpo. Talpo. Nah, secara gramatikal itu dapat diterjemahkan apa? Ia sedang merawat dengan sungguh-sungguh. Kenapa bisa merawat dengan sungguh-sungguh? Karena sudah memiliki sifat ramah tadi. Ini jelas
ciri dari kepada kepemimpinan efektif. Jadi talpo ini dalam sejarah penggunaannya itu digunakan untuk apa? Memanaskan atau melunakkan agar tetap hangat. Seperti diilustrasikan burung ya. Induk burung melindungi anak-anaknya dengan bulu-bulu. Nah, teks pendukung bisa dilihat dalam Ulangan 22 ayat 6 yang menyatakan untuk menghargai dengan cinta yang lembut, untuk mendorong dengan lembut. Nah, kalau kita cek juga Efesus 5:29 itu menjelaskan tentang hubungan ya Kristus dengan gereja atau jemaat. Nah, secara khusus dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7 ini itu sebagai penjaga atau perawat untuk anak-anak ini. Jadi mengasuh atau merawat itu adalah tindakan memelihara jemaat seperti anak sendiri, gitu ya maksudnya. Nah, Paulus dalam hal ini dalam tulisannya ingin menekankan menjadi saudara seiman atau ibu bagi saudara-saudara yang dilayani. Untuk apa? Guna memelihara umat seperti anaknya sendiri. Jadi umat itu seperti anak sendiri. Di mana Paulus itu merawat anak-anak itu, umat itu dengan penuh tanggung jawab. Artinya ada satu komitmen yang kuat untuk membesarkan iman jemaat. Walaupun Paulus sendiri harus mengorbankan tenaga atau waktu. Itu luar biasa. Satu ciri dari kepemimpinan yang efektif. Nah, yang ketiga itu memimpin dengan cinta atau kasih. Ayat 8. Nah, 1 Tesalonika 2 ayat 8 itu kan berkata demikian. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar ya, akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup, artinya apa? Share life. Ya. Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Wah, menarik ini. Jadi Paul itu bukan hanya share gospel, tapi juga share life. Bukan hanya rela membagi Injil, tapi juga membagi hidup. Kenapa? Karena didasarkan pada kasih sayang yang besar. Dalam naskah Yunani menggunakan kata homen, merupakan participle present middle nominative masculine, second person plural. Secara gramatikal itu bisa diartikan membuat diri kami sendiri memiliki kasih sayang yang besar terus-menerus. Jadi kasih sayang yang besar atau homeiro meno ini yang berasal dari kata homeiromai itu digunakan untuk menyatakan perasaan yang dimiliki oleh seorang pelayan. Artinya pemimpin yang efektif harus melayani dengan perasaan kasih sayang, bukan mencari keuntungan pribadi. Jadi kasih sayang itu merupakan hal yang dominan. Nah, Paulus melayani di zaman Tesalonika itu semata-mata karena menaruh kasih sayang. Itu sebabnya dia mengorbankan diri. Dia melayani bukan untuk dirinya sendiri. Dia melayani bukan supaya dapat hidup dari pelayanan itu. Nah, Paulus menegaskan bahwa dirinya seperti ibu yang tidak bermaksud menerima apa-apa dari anak.
nothing tulus ya. Dia hanya ingin memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Memenuhi kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak. Tidak berniat lain. Itu sebabnya dia menyerahkan harta benda yang dia miliki. Apa itu yang dia miliki? Injil Allah. Injil Allah kepada jemaat Tesalonika. Nah, Paulus memilih hidupnya sendiri. Hidupnya dibaktikan kepada orang Tesalonika dan tidak minta apa-apa nih Paulus ini. Luar biasa. Paulus melakukan pelayanan ini tidak pernah terpaksa, tetapi dilakukan dengan rela. Itu sebabnya Paulus mampu melakukan pelayanan ini dengan kasih sayang yang besar. Dia dengan cinta, dengan kasih memimpin jemaat di Tesalonika itu. Bahkan Paulus itu rela mati. Ini luar biasa ya. Seperti seorang ibu yang berupaya untuk membuat anak-anaknya bisa hidup. Seperti burung yang selalu melindungi anak-anaknya dengan sayap. Dia mengorbankan dirinya. Ciri yang keempat dari kepemimpinan efektif ini dijelaskan oleh Paulus itu adalah memberi dari apa yang dimiliki dan bukan membebani. Dia tidak membebani tapi justru memberi ya. Dari mana kita tahu itu? 1 Tesalonika 2 ayat 9 berkata demikian. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerilah kami. Sementara kami bekerja siang malam. Itu kata Paulus ya. Nah, istilah bekerja ini dalam bahasa Yunani itu kan ergasomenoi. Itu secara gramatikal merupakan participle present middle nominatif masuk. Orang pertama, jamak. Dari kata dasar ergasomai. Jadi istilah ergasomenoi itu bisa diartikan membuat diri kita sendiri bekerja terus-menerus. Terus-menerus ya. Ergasomai ini menurut sejarahnya dalam penggunaannya itu menjelaskan atau menekankan sesuatu yang kuat terhadap suatu tindakan di mana ada hubungan yang logis atau etis antara ucapan-ucapan dan tindakan. Nah, tindakan yang sangat berhubungan dengan pikiran dan ucapan tentunya. Nah, kecenderungan jahat itu menghasilkan pekerjaan-pekerjaan jahat. Namun kecenderungan yang baik itu menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik pula. Sehingga orang itu menjadi produktif. Jadi perbuatan baik itu tidak membebani orang lain tetapi justru memberi, meringankan orang lain. Itu sebabnya dikatakan pada ayat 9 ini Paulus bekerja siang malam. Jadi Paulus sementara Injil diberitakan dia tetap bekerja siang dan malam. Mengapa dilakukan seperti itu? Supaya tidak menjadi beban. Karena ketika jemaat Tesalonika harus dibebani oleh Rasul Paulus, maka Paulus tidak bisa leluasa melakukan pelayanan pemberitaan ini. Artinya bisa dikatakan Paulus tidak terbeli dengan bantuan jemaat Tesalonika. Kalaupun jemaat Tesalonika mau mendukung pelayanan Paulus, itu tidak bisa dijadikan pesan sponsor ataupun ada maksud-maksud tertentu yang membuat Paulus tidak bisa maksimal dalam pelayanan. Ini menarik ya. Jadi Paulus harus bekerja
satu keteladanan yang harus kita perhatikan untuk kita ikuti. Ya, selanjutnya kalau kita cek kembali pernyataan Paulus dalam 1 Tesalonika 2:9 itu, sebenarnya Paulus ingin menekankan juga bahwa apa yang dia kerjakan siang dan malam itu real ya. Bisa dicek dalam Kisah Rasul 18 ayat 3 ya. Apa itu? Paulus itu mengawali harinya dengan membuat tenda. Menarik ya. Bisa dikatakan sebelum matahari terbit itu Paulus sudah membuat tenda. Jadi sebelum aktivitas-aktivitas umum dilakukan oleh jamaah ataupun umat Tuhan di Tesalonika, Paulus sudah memulai lebih dulu atau mengambil start, mengawali harinya dengan membuat tenda. Sehingga pada waktu matahari terbit, di mana umat sudah bangun ataupun melakukan aktivitas, disitulah kesempatan yang bisa digunakan oleh Paulus untuk bisa melayani. Tapi Paulus sudah menghandle dulu permasalahan dirinya sendiri dengan bekerja. Paulus tidak bergantung pada bantuan jemaat, jangan lupa itu ya. Melainkan membiayai dirinya sendiri untuk kepentingan pelayanan. Ini luar biasa ya. Kenapa? Bukan Paulus orang yang sombong supaya bisa bermegah dan pamer bahwa dirinya hebat, bukan. Paulus bekerja itu sebenarnya untuk tidak meringankan beban kepada orang lain atau jemaat. Supaya dia bisa leluasa melakukan pelayanan. Jadi jelas ya bahwa dalam pelayanan Paulus cenderung memberi daripada membebani orang lain. Paulus bekerja siang malam, bermakna bahwa beliau tidak tergantung pada pemberian jemaat. Ini satu keputusan, satu keteladanan yang semestinya diikuti oleh pemimpin di masa kini jika seorang ingin menjadi pemimpin atau pelayan yang efektif. Ya, yang kelima itu ciri kepemimpinan efektif itu adalah rela berkorban. Penting ya, rela berkorban. Kenapa rela berkorban? Karena 1 Tesalonika 2 ayat 9 berkata demikian. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi istilah jangan menjadi beban ini diterjemahkan dari bahasa Yunani gabungan dari dua kata ya. Me itu adjective adverb dan epibarisai yang merupakan verb infinitif aorist aktif akusatif dari kata dasar epibareo. Sehingga bisa diterjemahkan dulu tidak menjadi beban karena itu kan dia auris ya. Diterjemahkan dulu tidak menjadi beban dengan tujuan agar Injil dapat diberitakan. Dulu. Dari dulu. Kira-kira begitu ya. Jadi istilah epibarisai ini dari akar kata epi, kata depan, dan bareo. Istilah bareo ini dalam Injil Matius itu terkait dengan fisik ya. Di mana mata mengalami beban, artinya mengantuk. Nah, bila dihubungkan dengan Injil Lukas, itu keinginan agar hidup jangan menjadi beban. Artinya, jangan hidup dalam keinginan duniawi. Nah, kalau istilah bareo ini dihubungkan dengan surat Korintus, maka itu bisa dimaknai terkait dengan masalah-masalah fisik.
maksudnya apa, penderitaan ya. Tapi kalau dihubungkan dengan Timotius, itu terkait dengan beban janda yang harus dibantu oleh keluarga agar tidak menjadi masalah dalam jemaat. Nah, Paulus secara khusus dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 itu berkata jangan menjadi beban. Artinya apa? Tidak menjadi beban. Dia tidak menjadi beban, identik dengan apa? Tidak mencari pujian manusia. Satu pengorbanan yang hanya bisa dilakukan dengan kerelaan. Jadi rela berkorban dengan tidak menjadi beban. Jadi dia rela berkorban supaya tidak menjadi beban. Memberi nilai positif yang patut dihargai. Yang semestinya juga itu ada dalam diri pemimpin jika dia ingin menjadi pemimpin yang efektif. Nah, yang keenam, teladan hidup berkenan. Wah, ini menarik ini ya. Bahwa pemimpin yang efektif itu harus menunjukkan keteladanan hidup yang berkenan. Ayat 10, perhatikan 1 Tesalonika 2 ayat 10 ya. Kamu adalah saksiku, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kata kunci untuk teladan hidup berkenan ini adalah berlaku. Kalau dalam naskah Yunani dipergunakan kata temen. Itu merupakan indikatif aorist pasif hiponem. Orang pertama jamak ya. Dari kata dasar inomai. Kalau diartikan kita sungguh-sungguh dulu ya dengan aktif berlaku. Nah, kalau dijelaskan atau dikoneksikan dengan ayat yang ke-10 tadi, maka bisa dikatakan yang dimaksudkan ini terkait dengan apa? Berlaku apa? Hidup saleh, adil dan tak bercacat. Jadi ginomai ini ya kalau kita lihat juga dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Yohanes itu maksudnya apa? Berlaku atau menjadi ada. Menjelaskan bahwa Yesus itu sudah ada atau berlaku sebelum Abraham ada. Nah, kalau dalam Injil Lukas ini terkait dengan apa keinginan agar Yesus menjadikan tahir dan menjadi berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Berlaku. Itu maksudnya. Berlaku. Nah, Paulus mendorong gereja agar hidup suci atau kudus sebab Allah itu menyaksikan kehidupan setiap orang percaya. Sehingga Paulus berkata ya dalam teks itu tadi ya, kalau kita baca ya, betapa saleh, adil. Nah, ini menunjukkan apa? Kehidupan Paulus yang positif sekali di hadapan Allah dan manusia ya. Nah, ada kata yang perlu diperhatikan terkait dengan itu juga, yaitu hosios, yang mengacu pada kemurnian religius, kemudian dikaios, martabat moral ya. Jadi tak bercacat itu artinya apa? Hidup yang tanpa tuduhan atau dakwaan atau tidak beraib. Nah, tidak beraib ini apa? Itulah yang harus menjadi keteladanan. Teladan di dalam kekudusan, teladan di dalam dengan cara apa? Hidup saleh, adil dan tak bercacat. Pemimpin yang efektif itu semestinya harus memiliki sifat itu. Berlaku berkenan. Berlaku berkenan dengan menjadi teladan. Teladan dalam kekudusan. Melalui kesucian, keadilan, hidup yang tak bercacat. Nah,
Kepemimpinan efektif, ciri yang ketujuh itu apa? Suka menasihati. Suka menasihati ya. Kita perhatikan tulisan Paulus dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11. Kamu tahu, kata Paulus ya, betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Nah, kata kuncinya itu yang memberikan penguatan suka menasihati itu kata menguatkannya. Nah, kata menguatkan ini itu terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia ya, dari kata Yunani paramoutomenoi. Paramoutomenoi ini apa sih? Participe present nominative maskulin orang pertama. Jamak. Nah, secara grammar itu bisa diartikan apa? Kita menguatkan terus-menerus. Nah, paramoutomenoi ini ya digunakan untuk menjelaskan kekuatan yang hanya diperoleh di dalam Kristus. Itu jangan lupa ya. Sehingga setiap orang percaya itu menjadi nyaman di dalam Dia, di dalam Tuhan. Petrus menguatkan agar bersukacita dalam penderitaan. Bersukacita karena Kristus akan datang menjemput orang percaya sebagai saleh-saleh. Nah, Yesus menguatkan orang percaya akan ada kebangkitan bagi orang yang mati. Sebagaimana Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga orang yang hidup di bumi tidak perlu berduka cita berlarut-larut. Karena Kristus itu akan membangkitkan orang yang mati ketika dia datang menjemput sebagai saleh-salehnya. Yesus menguatkan akan adanya kebangkitan karena dirinya bukan hanya menjanjikan kebangkitan tetapi telah bangkit dari engkau. Kasihnya juga itu menjadi penguat bagi orang percaya yang mengalami tekanan, kesusahan, kesulitan di dalam dunia ini. Karena Kristus sendiri pernah menjadi manusia dan dia sudah melewati masa-masa sukar itu. Dan dia menang atas setiap kesulitan itu. Nah, Paulus mengiaskan dirinya sebagai seorang bapak dalam kesempatan ini ya. Dalam 1 Tesalonika 2 itu menasehati anak-anaknya, mengamati, memperhatikan perkembangan rohani atau kelakuan dari setiap anak-anaknya ini dengan teliti day to day sebagai jemaat yang dia layani. Nah, Paulus mengawasi sedemikian rupa. Paulus mendidik, Paulus membimbing, Paulus memberikan perhatian yang penuh. Paulus dengan sungguh-sungguh secara bijaksana menolong jemaat ini untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Memberikan nasihat. Paulus waktu itu kira-kira berumur 50 tahun. Ketika memberikan tulisan itu, di Paulus senantiasa memberikan nasihat. Dia suka menasihati. Dia suka menegur, tentu dengan cara yang baik. Dengan penuh kasih, agar umat Allah itu semakin bertumbuh dalam kerohanian, dan juga ini menjadi ciri dari kepemimpinan yang
efektif. Jadi saya sudah menjelaskan kepemimpinan efektif itu kalau kita ngecek tulisan Paulus dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7-12 sudah ada 7 ya. Yang terakhir itu adalah memberi tuntunan dalam memahami kehendak Allah. Ya. Coba kita perhatikan 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-12 ya. Firman Tuhan berkata demikian. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Nah, ini menarik nih. Tuntunan dalam kehendak Allah itu diwakili dari kata hidup dalam ayat 12 ya. Hidup sesuai kehendak Allah. Nah, hidup itu sendiri dari naskah Yunani menggunakan kata peripatein. Secara gramatikal itu merupakan present active infinitive ya. Dari akar kata peripateo. Bisa diartikan hal hidup terus-menerus sesuai kehendak Allah. Jadi ada purpose dari persyaratan untuk melakukan kepemimpinan efektif ini. Apa itu? Yang terakhir pada ayat 12 itu adalah hidup berjalan sesuai kehendak Allah. Atau hidup di dalam roh. Hidup dalam terang Allah. Hidup mengakhiri perbuatan dosa. Hidup di dalam. Wow, menarik ini ya. Saya ulangi kembali bahwa Paulus begitu kuat memberikan penekanan kepemimpinan efektif ya. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7-12 itu 7 ciri. Pertama itu adanya mentoring atau pola asuh yang baik. Yang kedua, Paulus itu memelihara umat seperti anaknya sendiri. Yang ketiga itu Paulus memimpin dengan kasih atau dengan cinta, bukan dengan paksa. Yang keempat itu Paulus memberi dari apa yang dia punya dan bukan membebani umat. Yang kelima itu dia rela berkorban, bukan mencari keuntungan diri sendiri. Yang keenam itu dia menunjukkan keteladanan hidup yang baik. Yang ketujuh itu dia suka menasihat. Kedelapan itu dia menuntun sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau kita perhatikan korelasinya secara eklesiologi ya, maka bisa dikatakan bahwa setiap orang percaya itu yang beriman kepada Yesus harus memiliki hubungan yang baik dengan pembina rohani. Nah, pemimpin rohani harus memiliki kerelaan untuk membina kerohanian jemaat yang dilayani, sekalipun melakukan berbagai penolakan. Pemimpin rohani sebagai gembala atau pelayan Tuhan harus memiliki kasih, sehingga dapat melayani dengan baik. Kasih Allah itu membuat pelayan Tuhan bertahan melayani Kristus. Karena bagaimanapun kesusahan yang dihadapi, dalam pelayanan akan tetap membuat dia bertahan karena kekuatan kasih Allah. Pemimpin rohani itu tidak boleh ya pelit. Pelit itu menyebabkan jemaat menjadi menjauh. Ya. Pelayan harus memberi contoh dalam hal memberi dalam kemurahan. Pelayan harus mampu membuktikan hidupnya tetap berkenan kepada Tuhan. Tidak serta-merta kebutuhan itu harus ditanggung oleh jemaat. Dia harus berusaha untuk tidak membebani umat. Pemimpin rohani tidak boleh bosan berhenti memberi nasihat. Nasihat itu harus lahir dari firman Tuhan yang mengajar, yang menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Nasihat itu tidak boleh didasarkan emosi atau kebencian, dendam, tapi atas firman Tuhan. Tentu itu akan membuat orang itu menjadi baik. Pemimpin rohani yang melayani tidak bertujuan menguasai atau mengendalikan jemaat, namun lebih kepada menuntun jemaat pada kehendak Allah. Nah, sebagai kesimpulannya,
Maka pemimpin efektif adalah pemimpin yang berhasil, yang berguna, tidak hanya bekerja sendiri tanpa melibatkan siapapun, namun mampu menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan sehingga pengikut mau melakukan pekerjaan yang mempunyai dampak baik pada sasaran dan organisasi. Kepemimpinan efektif itu tidak hanya berorientasi pada kedudukan atau posisi atau kekuatan, namun pada interaksi yang kuat sehingga menjadi efektif. Nah, Paulus dalam 1 Tesalonika tadi, saya menjelaskan kembali, mengulang, kepemimpinan efektif ditandai dengan 8 ciri. Pertama, mentoring atau pola asuh yang baik. Kedua, memelihara seperti anak sendiri. Ketiga, memimpin yang kasih atau cinta. Keempat, memberi dari dan bukan membebani. Rela berkorban, menunjukkan keteladanan hidup yang berkenan untuk menasihati dan memberikan kebenaran dalam kehendak Tuhan. Ya, saya kira cukup webinar malam ini ya. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa untuk kebaikan kemurahan cintamu. Terima kasih untuk webinar malam ini. Berkati semua teman-teman sahabat yang sudah mengikuti maupun yang belum, karena ada sidang sinode dan lain. Next week di Selasa dan Rabu kami akan bertemu kembali hari ini pemulihan keselamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan mengakhiri webinar ini. Haleluya. Amin. Oke, baik.